Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentunya Ibu Dr. Leka Kusmiarti Abdullah SPMT. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas bagaimana teori tingkah laku konsumen dengan menggunakan pendekatan kardinal. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Laude Samudin dengan NIM D1A12439 dan rekan saya yang diterana dengan NIM D1A12443. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menyaksikan video penjelasan berikut ini. Dapat kita lihat pada gambar, harga es krim 6.000 per cup, sedangkan uang Sinta 25.000. Untuk mengetahui berapa maksimal es krim yang bisa dibeli, itu 25.000 dibagi 6 sama dengan 4 cup. Jadi Sinta hanya bisa membeli maksimal 4 cup es krim karena uangnya tidak cukup untuk membeli 5 cup. Tabel menunjukkan total utility, yaitu kepuasan total yang didapatkan Sinta ketika mengkonsumsi sejumlah es krim. Jika Sinta makan 1 cup, kepuasannya sama dengan 20. Jika makan 2 cup, kepuasannya meningkat menjadi 35. Jika makan 3 cup, kepuasannya jadi 48. Jika makan 4 cup, kepuasannya naik lagi jadi 56. Jika makan 5 cup, kepuasannya jadi 60. Tetapi Sinta tidak bisa beli 5 cup karena uangnya tidak cukup. Dari gambar dapat kita lihat menampilkan kurva total utility dari konsumsi es krim. Kurva ini menunjukkan hubungan antara jumlah es krim yang dikonsumsi X dengan kepuasan total utility yang diperoleh. Sumbu horizontal X jumlah es krim yang dikonsumsi dari 1 sampai 5 cup. Sumbu vertikal Y total utility, yaitu tingkat kepuasan total yang diperoleh. Kurva naik dari kiri ke kanan, artinya semakin banyak es krim yang dimakan, semakin bertambah total kepuasannya. Namun, bentuk kurva menunjukkan bahwa kenaikan kepuasan makin lama makin melambat. Contohnya, dari 1 ke 2 cup, TU naik dari 20 ke 35. Dari 2 ke 3 cup, TU naik dari 35 ke 48. Dari 3 ke 4 cup, TU naik dari 48 ke 56. Dari 4 ke 5 cup, TU naik dari 56 ke 60. Artinya, awal konsumsi memberikan kepuasan besar. Semakin banyak dikonsumsi, tambahan kepuasan marginal utility semakin kecil. Walaupun total utility masih naik, kenaikannya tidak sebesar sebelumnya. Kurva pada gambar menunjukkan bahwa kepuasan total meningkat setiap kali mengonsumsi es krim tambahan. Tapi, kenaikan kepuasannya semakin menurun. Kurva menjadi semakin landai setelah konsumsi ketiga dan keempat. Dengan kata lain, konsumsi berlebih tidak lagi memberikan kepuasan yang besar. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini menggambarkan hubungan antara jumlah es krim yang dikonsumsi, total kepuasan atau total utility, TU, yang diperoleh dari mengonsumsi es krim tersebut, dan kepuasan tambahan atau margin utility, yang diperoleh dari setiap tambahan es krim yang dikonsumsi. Pertama, jumlah es krim atau X menunjukkan berapa banyak es krim yang dikonsumsi. Kemudian total utility yang dilambangkan dengan TU menunjukkan tingkat kepuasan total yang diperoleh setelah mengonsumsi sejumlah es krim tertentu. Semakin banyak es krim yang dikonsumsi, semakin tinggi total utility, tetapi dengan laju peningkatan yang berbeda. Lalu kemudian margin, yang menunjukkan perubahan dalam total utility akibat mengonsumsi 1 unit tambahan es krim. Margin dihitung dengan rumus MUN sama dengan TUN kurang TU dalam kurung N kurang 1, di mana TUN adalah marginal utility pada unit ke N, dan TU dalam kurung N kurang 1 adalah total utility pada unit sebelumnya. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa ketika seseorang mengonsumsi 1 es krim, total utility-nya adalah 20, dan marginnya juga 20. Kemudian ketika konsumsi meningkat menjadi 2 es krim, total utility meningkat menjadi 35 dan marginnya menurun menjadi 15 atau 35 kurang 20. Dan antara proses ini berlanjut dan kita bisa melihat bahwa setiap tambahan es krim memberikan tambahan kepuasan atau utility. Tetapi tambahan kepuasan tersebut semakin berkurang, yaitu hukum diminishing marginal utility. Nah, berikutnya adalah kurva marginal utility atau yang dilambangkan dengan MU.
Kurva tersebut menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang di pasar. Pada grafik, sumbu vertikal atau Y menunjukkan harga barang dan sumbu horizontal X menunjukkan jumlah barang. Kurva permintaan atau demand biasanya berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya ketika harga suatu barang menurun, jumlah barang yang diminta konsumen meningkat, ataupun sebaliknya. Hal ini terjadi karena konsumen cenderung membeli lebih banyak barang saat harganya lebih murah. Kurva penawaran atau supply berbentuk menaik dari kiri bawah ke kanan atas, yang artinya ketika harga barang meningkat, produsen bersedia menawarkan lebih banyak barang ke pasar karena keuntungan yang diperoleh semakin besar. Titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran disebut titik keseimbangan atau equilibrium. Pada titik ini, jumlah barang dan yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen, sehingga tercipta harga dan jumlah keseimbangan pasar. Jika harga berada di atas titik keseimbangan, akan terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Jika harga berada di bawah titik keseimbangan, akan terjadi kelebihan permintaan atau shortage. Demikianlah video pembahasan singkat mengenai teori tingkah laku konsumen dengan menggunakan pendekatan kardinal. Sekali lagi, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.